Welcome back to Yano Satsu. Ya, sorry ya, mungkin agak telat, bukan agak lagi deh. Sangat telat banget buat bahas hal ini ya. Setelah sekian lama sebenarnya, dan Power Rangers Cosmic Fury ini tidak ada kabar-kabar, dan akhirnya minggu lalu sebenarnya informasi baru bisa kita dapat dari first look yang sudah ditampilkan oleh Power Rangers Official dan Hasbro Pulse tentunya ya. Dan alasan gue nggak bahas di minggu sebelumnya, sebenarnya gue udah bahas, gue udah bikin voice-nya. Cuman filenya tiba-tiba hilang aja gitu, nggak tahu kemana ya. Ya semoga aja nggak usah ketemu aja lah, daripada gue nyesel ya kalau udah ketemu bakal aduh sayang banget. Ya udahlah, biarkan yang lalu berlalu. Dan sekarang saatnya kita bahas Power Rangers Cosmic Fury. Ya, dan first look-nya sudah ada ya sejak 2 minggu yang lalu, yaitu ada 3 Rangers yang sudah terreveal lagi yang sebelumnya disembunyikan. Ada Zaito dengan Zenith Rangers, terus Amelie yang tiba-tiba menjadi Red Rangers, dan juga Heavy yang memiliki metal arm seperti superhero Marvel, yaitu Winter Soldiers. Ya, dan kejutannya itu memang harus disembunyikan ya ketiga Rangers ini. Kalau yang lainnya mungkin dari perubahan armornya aja, perubahan kostumnya doang sih, sama tambahan dari senjata ya, atau personal weaponnya. Dan menurut aku kostumnya terlihat dari bahan yang bukan spandex lagi ya sekarang ya. Dan bahan yang satu ini, bahan Power Rangers Cosmic Fury ini banyak menuai protes tentunya dari para penggemar ya tentunya, karena terlihat sangat aneh ya. Kalau aku sendiri sih agak gimana gitu ya sama kostumnya ya, yang kayak mainan bootleg gitu loh. Menonjolkan otot-ototnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, dan sangat polos banget ya kalau dilihat sih kostum-kostum dari Power Rangers Cosmic Fury ini. Ya hanya armornya doang ya yang jadi sebuah variasi. Berarti kalau tanpa armor mungkin hanya kostum warna polos doang nih. Ya itulah ya. Dan original kostumnya ya yang gue suka, karena ini adalah original kostum dari Power Rangers, yaitu ada aspek-aspek original seperti morphernya, terus personal weaponnya, yang ya kita lihat dua itu adalah upgrade-nya dari Ryusoulger ya, upgrade dari barang-barang dari Ryusoulgers, entah itu dari pedangnya yang sepertinya dipaskan sama morphernya sekarang ya, diambil dari motif pedang Ryusoulger. Terus juga dari personal weaponnya masih ada corak-corak dinosaurusnya ya, yang gimana gitu loh. Kenapa harus ngambil dari Ryusoulger lagi gitu kan. Ya nanti kita bahas lagi deh ya. Armornya yang jadi nilai plus nih, original, dan ya udah itu aja. Armor doang, gak ada pernak-pernik lain seperti video sebelumnya yang aku bahas. Terus sabuk yang berlogo Power Rangers original juga nih. Dan yang bikin aku kayak nanggung banget nih orisinilnya, yaitu helm Ryusoulger yang masih dipakai gitu loh. Jadi ini orisinil yang nanggung gitu menurut aku. Harusnya mereka bikin yang baru gitu loh. Ya saya tahu, paham lah, mau kayak Power Rangers Mighty Morphin gitulah, era-era Mighty Morphin gitulah ya, dimana mereka pakai kostum-kostum original gitu kayak di Mighty Morphin the Movie gitu kan. Mereka pakai kostum original yang tentunya banyak orang yang nggak suka juga sebenarnya. Harusnya di sini latihan ya, belajar dari pengalaman gitu ya. Kenapa masih aja gitu.
Ya nggak apa-apa, mungkin buat nostalgic juga, apalagi ini kan 30 tahun Power Rangers ya, anniversary ya peringatannya. Jadi masih ada unsur-unsur kayak Mighty Morphin gitu. Ya ini bukan official original pertama dari Power Rangers ya. Karena sebelumnya juga ada kostum originalnya ya. Seperti tadi Mighty Morphin Power Rangers yang the movie itu kan original tuh, yang metalik banget tuh. Terus ada juga yang ninja yang cewek dan cowoknya pakai hijab ya, sama cadar. Kimberly itu kelihatan ukti-uktinya banget. Next aja skip ya. Ya, dan di sini terlihat juga ya beberapa personal weapon yang aku suka sebenarnya di sini. Di sesi fotonya juga terlihat ya personal weaponnya dilihatin dari personal weaponnya si Ian ya, si Gold Ranger-nya, yaitu seperti blaster ya atau meriam, nggak tahu deh ini apa nih. Yang masih ngambil corak Mosasaurus kayaknya nih. Terus ada juga dari Green Ranger-nya ya, si Easy, yaitu double blade nih kayaknya. Ya, yang masih ngambil corak dinosaurus dan macannya kayaknya nih ya. Ada juga dari si Blue Ranger-nya, si Oli, yang punya senjata semacam tembakan panah ya ini ya. Ya gitulah, apalah penyebutannya aku belum tahu. Dan juga akhirnya 3 Rangers yang di reveal. Terlihat juga si Heavy yang memiliki 2 senjata ya. Metal arm, yang satunya lagi kapak yang bisa buat gitar ya, kalau nggak salah, karena aku sempat lihat di postingan dari si aktor ada di photoshoot, mereka menggunakan senjatanya masing-masing ya di setiap fotonya yang udah jadi gitu kan. Terus si Heavy ini menggunakan kapaknya atau sabit ya, ini kapak kayak kalau nggak salah, kapaknya ini bisa dibuat untuk gitar, karena ciri khasnya si Heavy yang di Dino Fury sebelumnya memang seorang musisi dan gitaris dan ahli semua alat musik ya, lebih tepatnya, cuman lebih condong ke gitaris. Dan juga si Ranger merahnya, si Amelia, yang merupakan Red Ranger wanita ketiga di Power Rangers kalau kita hitung dari Squad A SPD ya. Terus yang keduanya Samurai ya. Ya gitulah. Dan si Amelia ini punya senjata berupa palu godam. Ya, gede banget nih palu ya. Yang ya seperti itu aja desainnya. Gak ada unik-uniknya sih. Sorry Amelia. Cuman si Amelia ini senjatanya belum pernah dilihatin di photoshoot ya. Yang belum dilihatin itu si Amelia, terus si Ian, sama Zayto. Nah Zayto nih, saatnya kita bahas. Zayto yang menjadi Zenith Ranger ya. Awalnya Red Ranger, terus jadi White Ranger di ending episode Dino Fury season 2. Terus tiba-tiba jadi Zenith Ranger yang warnanya masih membingungkan nih, antara krem atau abu-abu atau silver. Kalau silver sih kayaknya enggak ya. Agak aneh gitu kalau silver kayak gini. Si Ian juga kenapa warna kayak gitu jadi gold ya? Nggak gold sih sekarang kayaknya kalau dilihat dari warna kostum si Ian. Fokus bahas itu lagi, si Zenith Ranger ya, yang punya senjata luar biasa, yaitu jubah. Ya ini jubahnya memang ngambil dari sebelumnya ya, yang di endingnya pakai jubah juga si Zayto ini sebagai White Rangers. Dan kabarnya Zayto ini akan menjadi mentornya juga nih sekali di petualangan Cosmic Fury ini, di petualangan kosmiknya. Dan Amelia akan jadi leaders wanita di season Cosmic Fury ini ketika di lapangannya. Katanya ini ya masih rumor, belum tentu juga nih, karena kita belum tahu nanti akan gimana ya. Ataukah si Zayto ini hanya sebagai mentor yang berdiam di markas kayak Zordon, atau ikut dalam pertempuran juga sebagai leader juga, nggak tahu. Kita masih bingung ya dengan
peran masing-masing ini, karena Amelia juga yang tiba-tiba dari pink jadi merah itu gimana sih ininya ya, proses perubahannya itu. Apakah akan diceritakan di awal episode atau langsung aja nih jadi merah lu gitu, kayak di Super Mega Force gitu. Si Jack yang tiba-tiba aja tuh dari Ranger hitam berubah jadi Ranger hijau tanpa alasan apapun. Ya terserah si Gosei aja lah ya, kan dia yang ngasih kekuatan gitu ya. Semoga nggak gitu, semoga ada penjelasannya. Dan di sini warna Amelia berubah jadi merah, sebenarnya sempat menduga hal ini akan terjadi sih, karena mereka akan menggunakan mecha atau Megazord dari Q Rangers kan ya. Jadi mereka harus menyesuaikan dengan episode Q Rangers juga tentunya. Karena seperti yang sebelumnya aku bahas, worshipping tidak akan muncul di awal episode tentunya. Jadi mechanya juga tidak akan langsung di awal episode. So, pasti episode awal ini akan ngambil juga di Q Rangers episode pertama. Karena di Q Rangers episode pertama, yaitu Q Rangers ini menggunakan 5 mecha Rangersnya kan ya. Kayak Assisi Red, Okami Blue, Aoshi Black, Kajiki Yellow, sama Chameleon Green ya kan. Karena cuma 5 anggota doang yang udah terkumpul di episode pertama gitu kan. Jadi mau gak mau Cosmic Fury harus mengikuti dari episode pertama ini. Ya akhirnya menghilangkan Ranger Pink mereka, berubah menjadi Ranger Merah. Ya agak aneh juga sih ya, dengan mecha-mecha yang diambil dari rasi bintang dan hewan-hewan gitu kan. Hewan-hewan rasi bintang kayak singa, terus serigala, banteng, terus ikan apa itu, ikan pedang ya, sama itu kameleon ya atau bunglon. Tiba-tiba kostum rangernya kok dinosaurus gitu. Agak aneh gitu ya. Oke, memang pernah dilakukan dulu ya, seperti Mighty Morphin Power Rangers season berapa tuh, 2 ya kalau nggak salah. Mereka pakai mecha dari Dai Rangers dan juga Kaku Rangers yang nggak masalah di zaman itu. Tapi sekarang kan ya fans Power Rangers sudah tahu mereka ngambilnya itu dari Sentai ya. Jadi gimana gitu ya, kenapa harus masih pakai kostum dinosaurus, helm dinosaurus lebih tepatnya sih. Agak menyayangkan aja. Dan jika dilihat dari morfernya yang original, ternyata nggak original amat sih ya. Selain dari desainnya yang ngambil dari Ryu Soldiers, juga mereka nggak cuma ngambil mecha dari Q Rangers, ternyata mereka ngambil Q utamanya juga. Yang kita lihat nih ya, ada bola-bola kecil warna-warni yang ada di morpher mereka, yang pastinya itu Q utama, yang tentunya juga akan menjadikan mereka supaya bisa memanggil mecha mereka masing-masing. Yang tentunya mereka ngambil footage juga mungkin dari Q Rangers yang menanamkan mecha mereka dengan Q utama mereka. Ya, jadi seperti itulah. Ya, dan kita belum tahu Zeto akan ikut juga atau tidak dalam pertempuran Megazord Power Rangers ini. Oke, dan di sini kita lihat sudah lengkap ya 5 Rangers yang bisa masuk ke dalam Mecha Q Rangers episode 1, yaitu Sisi Red ya, Mecha Sisi Red akan dimasuki oleh sang leaders, yaitu si Red Rangers-nya, yaitu Amelia. Terus Mecha Okami Blue akan dimasuki oleh Oli. Terus Aoshi Black akan dimasuki oleh Heavy. Terus Kajiki Yellow dimasuki oleh God Ranger-nya, yaitu Iron. Dan juga Chameleon Green akan dimasuki oleh si Easy. Ya mungkin agak aneh ya yang keempat itu ya, yaitu Mecha Ranger kuning dimasuki oleh si Ranger Gold ya. Padahal ada Tenbin Gold, tapi karena ini harus ngepasin sama episodenya dan Rangernya cuma ini doang ya, kenapa sih Gold gak diubah kuning aja gitu, nanggung gitu kan. Amelia jadi merah, kenapa gak jadi kuning aja sekalian? Atau mungkin mereka mikirnya Gold sama Yellow
dikit-dikit mirip lah. Apalagi itu ya, personal weaponnya dari si Aeon ini kan juga kayak moncong gitu ya. Mosasaurus kan moncong juga ya. Yaudahlah, pasin sama Kajiki Yellow. Ya mungkin itu aja dari gua pembahasan dari Cosmic Fury ini. Bahas bareng Cosmic Fury ini kayaknya yang bisa diulik itu dulu ya. Kalau ada yang belum aku ulik atau ketinggalan, bisa ditulis ya di kolom komentar karena mungkin aku lupa. Dan bagaimana pendapat kamu mengenai kostum-kostum dari para Rangers ini? Apakah kamu suka atau sependapat dengan saya atau lebih beda lagi sama saya? Langsung aja tulis di kolom komentar, kita bahas bareng di kolom komentar. Dan juga kalau harapan kamu untuk Cosmic Fury yang akan berjalan 10 episode nanti, gimana keinginan kamu atau harapan kamu? Dan kita berharap saja ya Cosmic Fury ini bukan season terakhir Power Rangers, karena ya gue berharap ada lah ya Sentai yang bisa diadaptasi sama Power Rangers lagi ya. Mungkin King Ohger ya yang desainnya bagus dan pasti disukai lah sama orang Amerika. Dan lain sebagainya mungkin sudah pernah dibahas ya sama forum-forum lain. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thanks banget yang udah dengerin dan udah nonton video ini. Aku Yano, adieu.